قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita pernah mengangkat sebuah video bahwa ada seorang Habib yang dirinya ini nggak koar-koar bahwa dirinya cucu Nabi Muhammad SAW, tapi berani melakukan tes DNA. Dan kemudian ketika hasil tes DNA-nya keluar pun, ya ternyata haplogrupnya G, yang menurut para ahlinya haplo G itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu sepertinya Habib ini dengan santai menerima hasil tes DNA-nya. Dan coba kita simak dulu videonya kaum muslimin, di mana Habib ini menerima hasil tes DNA yang tidak sesuai dengan DNA zuriat Nabi Muhammad SAW. Akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Pada TV di Family Tree. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Nih. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Tuh kaum muslimin ya, sepertinya tidak ada yang janggal ketika Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini menerima hasil tes DNA-nya. Meskipun berhaplo G, yang artinya tidak terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi, terlihat santai saja kaum muslimin ya. Makanya kemarin kita sempat ya memuji lah istilahnya ya. Memuji bahwa ini Habib yang berani tes DNA ya, dan juga menerima hasil dari tes DNA tersebut dengan lapang dada ya. Kita angkat, kita puji ya. Ternyata kaum muslimin setelah menerima hasil tes DNA tersebut ya, ternyata dia nggak terima kalau disebut bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi dia mengatakan ya kalau nasabnya salah ya mending mati saja. Ya Allah. Cuma karena disebut bukan keturunan Nabi ya, kalau nasabnya bukan keturunan Nabi, katanya mending mati saja ya, saking nggak terimanya kalau disebut bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas-jelas DNA-nya itu nggak nyambung ya. Kalau kata Habib Rizik Syihab itu ya, Habib palsu ini ketahuan dengan tes DNA ya. DNA Nabi kemana ya, DNA dia kemana. Tapi ini meskipun DNA dia belangsak ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, tapi tetap nggak terima kalau disebut bukan zuriat Nabi ya, bahkan lebih baik mati katanya. Ya Allah. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jangan juga melihat ada seseorang yang jatuh dalam kesalahan, kemudian kita anggap wah ini orang sudah jadi penjahat seumur hidup. Nggak bisa. Kedua, apalagi kita generalisir semua keluarganya sama jahat. Oke. Baik. Itu kan bahaya. Sebentar. Ya, silakan. Ya. Baik, Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ini memang hasil tes YDNA haplogrupnya adalah GM201 ya. Artinya Habib ini legowo ya, walaupun orang saya tidak masalah itu. Tidak masalah ya. Saya tidak pernah masalah karena saya dari awal sudah bilang ini kan sesuatu yang masih berkembang dan tidak bisa
Kalau saya bilang, saya kan ini asal usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin, ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup, karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai apalagi bukti. Bukti ya. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, tidak ada orang lain, dia nggak bisa. Iya. Nah, kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini, sebenarnya saya bilang dasarnya saya bilang seperti itu, bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya, biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, kita bisa, silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Seperti Bang Roma juga memang podcast sekarang juga ramai nih tentang nasabah Bang Roma. Karena dia mengatakan hakul yakin, itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum kamalul yakin. Dia nggak berani bilang kamalul yakin, dia belum sampai ilmunya kepada kamalul yakin. Jadi komentar terhadap Bang Roma bagaimana ini? Nah, saya melihat terlalu tergesa-gesa juga. Masalah yang seperti ini sebaiknya kita jangan masuk terlalu dalam, kecuali dengan ilmu yang betul-betul memadai. Apalagi ini menjadi sumber fitnah, ini akan menjadi masalah nanti. Dan saya melihat juga ini suatu hal yang mengkhawatirkan ke depan. Karena kasus ini hanya di Indonesia yang muncul seperti ini. Saya tidak melihat di negara lain. Karena memang Habib juga kebanyakan di Indonesia. Indonesia ini termasuk, tapi sebenarnya lebih kalau persentase terbesar itu di Iran. Oh, pastilah karena dekat ya. Iran. Karena masalahnya di sini, geografisnya kita di situ. Ini kelemahan kita punya pencatatan. Kan kita tidak mau mencatat keturunan dari perempuan. Sebenarnya keturunan dari perempuan itu tetap adalah zuriyah. Tapi memang nggak boleh memakai gelar sayyid. Hanya kan ini harus di-clearkan dulu. Kalau namanya sayyid itu harus secara konsisten, itu keturunan, garis keturunannya dari laki-laki semua. Jadi dia mewarisi DNA-nya dengan jelas. Sekarang kalau kita lihat misalnya Roma digelari sayyid, bahkan wali Allah misalnya. Kalau wali Allahnya Allah yang tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali Allah, tanda kutip lah. Tanda kutip. Tapi yang jelas, yang namanya keturunan itu, kalau kita bicara konsisten dengan DNA Y-nya, Y-DNA. Kalau lihat silsilah yang disebarkan di media itu kan, beliau punya silsilah itu perempuan banyak, binti. Jadi Tuh kaum muslimin ya, kalau disebut
bukan zuriat Nabi, itu lebih baik mati katanya. Karena itu kaitannya harga diri katanya. Lebih baik mati daripada disebut bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Sebenarnya apa sih yang dibanggakan? Ya, seandainya disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang mau dibanggakan? Kan gak ada gunanya. Waman bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya lambat, amalnya sedikit, nasabnya nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Kalau berbangga-bangga, kakek saya seorang nabi, itu kan kakek. Ya, sekarang ente ini apa? Ya, untuk apa? Membangga-banggakan kakeknya, membangga-banggakan neneknya, membangga-banggakan moyangnya. Oh, moyang kami dulu adalah orang-orang soleh, bahkan nabi. Ya, tilka umatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka kan orang-orang yang sudah berlalu, ya, bagi mereka amalan mereka, ya, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Kalau mereka orang yang soleh, mereka mendapatkan surga. Ya, bagi kalian, apa yang kalian usahakan. Lah kalau kalian menyelisihi manhaj Nabi Muhammad SAW dalam beragama, meskipun zuriat Nabi Muhammad SAW, itu juga nggak akan berguna. Apalagi nggak jelas nasabnya, ya, nasabnya nggak jelas. Setelah tes DNA pun terbukti, ya, kalau menurut para ahlinya, ya, haplogrupnya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Kok masih masih ngeyel, ya, malah ngomong lebih baik mati daripada disebut bukan zuriat Nabi. Ini parah ini kaum muslimin. Apalagi sampai mengajak mubahalah. Ya, sudahlah, masalah nasab ini sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada gunanya. Ya, kita membawa nasab itu di hadapan Allah nggak ada gunanya. Kita mengaku di hadapan Allah, saya zuriat Nabi ya Allah. Ya, kalau amalannya nggak soleh, bagaimana? Wong Nabi Muhammad SAW dengan anak kandungnya, jelas anak kandung beliau. Ya, beliau mengatakan, wa ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ukhni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad SAW, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi dengan anak kandungnya. Lah ini Habib yang mengaku sebagai zuriat Nabi, itu pun banyak yang tidak percaya. Sedangkan Fatimah ini, setiap muslim pasti percaya beliau anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu saja Nabi Muhammad SAW mengatakan nggak mampu menolongnya di hadapan Allah. Apalah lagi sekarang Habib yang nasabnya saja banyak diragukan. Sudahlah, ya, nggak perlu, ya, ribut masalah nasab, apalagi demi membela nasab sampai mengatakan lebih baik mati. Karena itu menyangkut kehormatan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang dinilai itu adalah hati dan amal kita, ya. Hati dan amal kita, bukan nasabnya. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak melihat rupa-rupa kita. Yang dilihat itu adalah hati dan amalan. Ya, dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatu mimma amilu. Dan bagi masing-masing kita itu derajat kita menurut apa yang telah kita amalkan, bukan menurut nasab kita, ya. Ini sudah dipuji-puji kemarin, Habib yang hebat berani tes DNA, menerima hasil tes DNA apapun hasilnya, ternyata nggak terima juga. Ya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.